Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jumrah CGP Angkatan 11 Kabupaten Barito Kuala pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Adapun tugas kali ini adalah penerapan segitiga restitusi. Dengan fasilitator saya Ibu Justina Evinawati SPD dan pengajar praktik Ibu Mercy SPD. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Amel tahu kenapa dipanggil ular ini? Enggak. Yakin Amel nggak tahu? Enggak. Tapi Ibu dengar dari teman-teman kelas Amel ada peristiwa hari ini kan? Tapi Imel nggak merasa bersalah. Kenapa? Karena Imel merasa terbully Bu oleh teman-teman. Gini Mel, saya yakin bahwa seseorang melakukan kesalahan itu atau melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah, coba Amel jelaskan. Kan Imel dibully sama teman-teman Bu, katanya nggak mandi. Tapi Imel punya alasan kenapa nggak mandi Bu. Kenapa? Karena Imel lagi sakit, jadi Imel cuma cuci muka sama gosok gigi gitu doang Bu. Terus yang dilakukan teman-teman apa? Mengecek-ngecek Bu, bilang nggak mandi gitu. Yang Amel marah banget sama siapa? Sama Oli Bu. Kenapa dia? Dia keterlaluan bukan mengecek. Bilang Amel nggak mandi. Terus apa yang Amel lakukan? Imel marah Bu. Marahnya kayak apa? Imel nggak sengaja ngelempar pas bunga Bu. Oh, karena dibully tadi akhirnya Amel emosi gitu ya. Terus kayak apa perasaan? Nggak karuan Bu. Ini kan kemarin kita punya kesepakatan kelas bahwa kita harus menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Saya tahu Amel melakukan itu pasti karena sebuah alasan seperti yang Amel bilang. Amel merasa tidak nyaman atau terganggu dengan ejekan Olin. Nah, menurut Amel, perilaku Amel yang melempar pas bunga itu sudah benar? Terus solusi Amel gimana? Mungkin Imel akan meminta maaf Bu kepada teman-teman dan menggantikan pas bunga. Harus meminta maaf juga kepada saya Bu. Oh iya, nanti saya akan manggil Olin untuk membicarakan masalah ini. Nah, sekarang komitmen Amel sendiri gimana? Perasaan Amel lah ketika peristiwa ini terjadi. Ketika ditanya perasaan saya sudah mulai tenang dan terkendali. Artinya nanti Amel bagaimana setelah kejadian ini dengan teman-teman di kelas? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman Bu. Tapi Oleh harus meminta maaf kepada saya Bu. Saya nggak terima diperlakukan seperti itu. Iya, nanti Oleh akan saya kasih untuk membicarakan hal ini. Nanti kami akan memanggil Oleh dan nanti akan bertemu sama. Sekarang kamu udah? Sekarang saya lebih tenang Bu. Tapi saya malu untuk masuk ke kelas Bu karena sudah membuat keributan di kelas.
kita melanggar kesepakatan kelas yang kita buat kemarin, ada perasaan yang tidak nyaman. Nanti Amel masuk kelas akan duduk untuk minta maaf ke teman-teman. Kemudian apa lagi yang kemarin bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Amel? Saya akan mengikuti semua peraturan yang ada di kelas dan kesepakatan kita, dan akan menggantikan posnya yang sudah saya hancurkan, Bu. Mudah-mudahan dengan peristiwa hari ini kita sama-sama belajar bahwa emosi yang berlebihan itu akan merusak atau mengganggu kita sendiri. Ya. Nanti setelah ini Amel sama Ibu ke kelas ya. Terima kasih banyak untuk Amel bisa datang hari ini. Ya, nanti kita kelas bersama ini. Ya. Akbar tahu kenapa dipanggil Ibu hari ini? Coba Akbar ingat-ingat kenapa? Kira-kira dalam seminggu ini ada apa? Minggu ini saya sering datang terlambat. Kita datang ke Saya datang terlambat karena sering begadang. begadang. Emang ngapain aja kita sekolah? Setelah pulang sekolah, saya membantu kakak saya kerja sampai isya. Setelah isya, saya keluar ke tempat nongkrong sama teman-teman sampai malam. Akbar alasan tersendiri buat Akbar. Nah, coba Akbar utarakan kenapa Akbar sering nongkrong sama teman-teman Akbar. Malam hari kan? Sepi, Bu. Saya tinggal sendirian di rumah, jadi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya nongkrong malam sampai jam berapa? sampai kadang jam 2, jam 1. Akhirnya berpulang. Menurut Akbar ini benar apa enggak? Sesuai nggak dengan kesepakatan itu? Kenapa? Karena saya sering terlambat dan jarang kegiatan sekolah. Sering ketinggalan pelajaran juga kan Iya, akhirnya ya. iya. Kira-kira Akbar pengen nggak ini diperlukan? Kayak Saya setelah pulang kerja paling saya cuma keluar sebentar sampai jam 10. Saya akan tidur lebih cepat supaya nggak bangun terlambat. ya, kita coba ya Bar ke depannya, mudah-mudahan Akbar bisa menerapkan itu. Saya yakin bahwa Akbar pasti bisa melewati ini semua. Jadi ke depannya harapan saya, mungkin harapan Akbar juga, Akbar tidak datang terlambat. Mungkin itu Akbar, nanti silakan Akbar masuk lagi ke kelas, mengikuti pelajaran dan sebagainya. Juga jangan lupa Akbar melaksanakan tugas kita di kelas yang lainnya. Oke, silakan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Imelia Ajijah dari kelas 12 IPS 2. Setelah saya bertemu dengan Bu Jum, saya dapat mengontrol emosi saya karena saya telah membuat keributan di kelas. Sebelumnya saya tidak nyaman berada di kelas karena telah membuat keributan yang besar di kelas. Setelah saya bertemu dengan Bu Jum, saya berani untuk ke kelas dan meminta maaf kepada teman-teman saya. Kedepannya saya akan memperbaiki perilaku saya dan dapat mengontrol emosi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar. Saya dari kelas 12 IPS 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Setelah berdiskusi dengan Bu Jum, saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Semoga ke depannya saya bisa memperbaiki perilaku saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.